Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiena dan Malik dari kelas 12 IPA 1. Pada kali ini, saya akan melakukan ujian praktik fisika tentang elastisitas. Guru pembimbing saya adalah Ibu Nur Asia Rangkuti, MPD. Nah, tujuan praktikum saya kali ini adalah membandingkan tetapan elastis K pada 3 bahan elastis, yaitu karet pentil, karet elastis, dan karet gelang. Sebelum praktikum, kita harus tahu dulu apa sih elastisitas dan hukum Hooke itu. Jadi, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi, misalnya bendanya itu ditarik, kemudian dilepas. Nah, itu dia elastisitas. Jika suatu benda diberikan sebuah gaya yang cukup untuk merubah benda tersebut, maka kondisi benda tersebut dapat menjadi elastis, plastis, ataupun hancur. Hubungan antara gaya dengan pertamaan panjang dirumuskan seperti grafik berikut. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melalui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai titik B disebut daerah elastis. Kalau gaya F semakin diperbesar, apa yang akan terjadi ya? Kalau misalnya gaya F diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitasnya sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula atau pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis ataupun bahkan hancur. Hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pertama kali diamati oleh Robert Hooke. Hooke membuat sebuah hukum, yaitu hukum Hooke, yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awal atau delta L. Artinya, semakin besar renggangnya, semakin besar pula gayanya. Begitu. Dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama, 3 buah batu dengan massa masing-masing 50 gram. Ada 3 batu dan plastiknya juga. Lalu karet gelang, dan ada pengaitnya. Lalu ada karet pentil, dan pengaitnya. Kemudian ada karet elastis. Meteran baju. Serta jemuran sebagai pengganti statif. Jadi yang pertama, saya akan mengikat batunya di plastik, lalu akan saya kaitkan di karet pentil. Sebelumnya saya telah mengukur panjang dari karet ini sebelum ditaruh beban, yaitu 25 cm. Lalu saya akan ukur perbedaannya. Dan diketahui karet memiliki panjang 30 cm. Selanjutnya, saya akan menggantungnya di karet elastis. Lalu, jadi tali ini masing-masing panjangnya 25 cm. Terus saya ukur lagi menggunakan meteran. Dan panjangnya adalah 36 cm. Lalu saya akan mengaitkannya pada karet gelang yang memiliki panjang 25 cm juga.
perubahan panjangnya, yaitu sebesar 40 cm. Selanjutnya, saya akan menggantungkan beban dengan 2 buah batu yang masing-masing 50 gram ke 3 karet ini lagi. Saya ukur keelastisitasnya 33 cm dari 25. Lalu karet elastis tunggu sampai tidak bergerak-gerak lagi agar pengukurannya lebih valid. Memiliki panjang 60 cm. Lalu yang terakhir pada karet gelang, saya ukur panjangnya adalah 62 cm. Selanjutnya saya akan meletakkan 1 buah batu lagi, jadi total bebannya adalah 150 gram. Terus saya ikat dan akan saya gantungkan lagi ke 3 karet panjangnya adalah 35 cm pada karet pentil. ...72 cm pada karet elastis. Dan yang terakhir, ...72 cm pada karet gelang. Nah, setelah melakukan percobaan, saya akan menganalisis hasil percobaannya. Jadi, yang pertama ini adalah data hasil percobaan pada karet pentil. Dengan rata-rata konstanta karet pentil adalah 12,5. Dan kemudian ini adalah grafik F terhadap delta X. Grafiknya naik. Yang kedua, ini adalah tabel hasil percobaan pada karet elastis. Karet elastis memiliki rata-rata konstanta 3,5. Dan ini adalah grafiknya. Grafiknya naik juga. Lalu selanjutnya ini adalah tabel rata-rata konstanta milik karet gelang. Yaitu rata-rata konstantanya adalah 3. Kemudian ini adalah grafiknya. Grafiknya naik juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang memiliki elastisitas paling tinggi adalah karet gelang karena memiliki nilai tetapan K paling kecil. Sedangkan yang paling sulit untuk elastis adalah karet pentil karena memiliki nilai konstanta paling tinggi yaitu 12,5. Kemudian berarti kesimpulannya adalah
Besar gaya yang bekerja berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Beban yang diberikan akan mempengaruhi perubahan panjang. Semakin kecil beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin besar beban yang diberikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.